Per kilonya itu murah mas, 7.000 ya mbak per kilo, 7.000 per kilo. Jadi untuk menaikkan nilai jual, yaitu kita olah. Karena kalau untuk pelepahnya sendiri emang murah ya Bu ya, sekilo itu 7.000. Makanya kita mengharapkan ibu-ibu berinovasi. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam sehat dan sejahtera. Di sini ketemu lagi dengan saya Sri Hartanti, Ketua KWT Lestari Tegalsari. Dan saya Atik Trihandayani, dan anggota dan pengurus KWT Lestari Tegalsari. KWT Lestari berada di Pakem Binangun, tepatnya di Dusun Tegalsari. Kami berdiri sudah dari tahun 2019, yaitu Agustus. Mbak Sri, monggo. KWT Lestari terdiri dari beberapa ibu-ibu yang ada di lokasi Dusun Tegalsari, khususnya karena kita ingin memberikan apresiasi untuk ibu-ibu supaya lebih mempunyai inovasi atau kreativitas dalam olahan lidah buaya. Latar belakang dari berdirinya KWT Lestari waktu itu adalah dari Tom ya waktu itu ya Mbak ya. Tani Organik Merapi membutuhkan pasokan lidah buaya, pelepah maksudnya ya. Pelepah lidah buaya. Mereka kekurangan untuk memasok ke supermarket, sehingga kami diminta untuk menyiapkan pelepah ya, agar bisa menambah pemasukan ibu-ibu. Apabila biasanya kita cuma menggosip ya Mbak ya. Kita sudah dapat pemasukan dari itu ya. Akhirnya dibentuknya KWT Lestari. Pilihan kami ke lidah buaya karena lidah buaya itu penanamannya gampang, perawatannya tidak perlu harus dirawat setiap hari. Kita biarkan saja, asal pupuknya mencukupi, mereka berkembang dengan sendirinya. Gitu. Terus kedua juga lidah buaya banyak sekali manfaatnya. Jadi baik untuk olahan ataupun dari bibit, pelepah, untuk pencernaan ya Mbak. Semua berguna, tidak ada yang dibuang. Kalau kita membersihkan lidah buaya untuk diolah, itu dari daunnya itu bisa dibuat teh, kulitnya kulit lainnya yang nggak terpakai itu sisanya itu ya Mbak. Sisanya bisa kita dijadikan pupuk organik. Jadinya banyak sekali manfaat yang ada di lidah buaya itu. Jadi dari semuanya bisa kita manfaatkan, tidak kita buang percuma. Makanya kita mengambil tanaman lidah buaya untuk unggulan kita KWT Lestari. Selama ini kita sudah membuat untuk dawet, nata, ada alu, terus coklat ini. Coklat yang produk terbaru ya Mbak ya, untuk unggulan kita. Lain-lain ya. Masih banyak. Waktu itu kita studi banding dulu ya, studi banding ke tempatnya Mas Alan ya, karena mereka yang sudah lebih dulu hadir ya. Kita dapat referensi ke sana dari waktu itu bazar ya Bu ya, bazar di Sleman ya. Kita dapat referensi. Tapi memang sebelumnya kita udah mau ke sana. Udah mau ke sana. Jadi kita studi banding di sana, di mana para ibu-ibu KWT kita ke sana ya Bu. Bagaimana cara menanam, cara budidaya itu sendiri, itu cara pengolahannya gitu. Jadinya kita belajar dari sana. Kita belajar dari sana dan dari tempat Pak Marianto juga ya. Jadi bukan hanya satu tempat, tapi kita sudah memanggil guru juga. Memanggil yang sudah mengajari kita tentang pembibitan, perawatannya bagaimana, peluang bisnisnya, serta pengolahannya. Jadinya makanya sekarang kita yakin ya, pokoknya Mbak ya. Kita yakin kalau lidah buaya ini benar-benar bisa mengangkat perekonomian khususnya ibu-ibu yang ada di Dusun Tegalsari. Sampai benar-benar lendirnya itu.
Iya, kita masih trial dan error Mas. Waktu itu kan masih panas. Waktu itu penanamannya masih panas. Terus kita coba pas waktu itu September mulai hujan, ya itu ya Mas, hujan. Terus akhirnya banyak yang rusak. Bibit-bibitnya mati. Itu karena kebanyakan air ya. Tapi jadi mereka juga masih kecil, terlalu banyak air, mereka juga nggak bisa. Terlalu panas juga nggak bisa, jadi harus disesuaikan. Misalnya kata gitu, kalau masih bibit kita agak yup-yup ya Bu ya. Nah setelah sudah besar dia butuh sekali sinar matahari yang cukup, misalnya kata yang kuat gitu, supaya agar pelepahnya itu bisa cepat besar dan keras, bagus. Keras. Jadinya, kita memakai untuk olahan makanan yaitu sinensis. Sinensis itu kalau untuk olahan makanan bagus karena tidak terlalu mahal ya Mbak. Satu mahal, kedua juga untuk struktur di lidah ya Bu, untuk tidak gatal gitu. Jadi tidak asal kita mengolahnya tepat ya. Tepat. Karena ada juga yang kurang tepat, itu masih ada lendirnya tuh kadang terasa masih tidak enak makanya di situ. Jadinya harus pinter mengolah pertama kali untuk siap dimakan itu. Siap dimasak atau diolah untuk yang lainnya gitu. Itu harus perawatannya, pemupukannya harus intensif Mas. Ya. Pemupukannya sekitar 6 bulan sekali karena dia tuh makan pupuknya tuh banyak. Jadi harus lebih banyak ngasihnya ya. Untuk kita cara penanamannya awalnya dari kecil itu memang antara pupuk dengan tanah 1:1 ya. Kita menggunakan pupuk organik berupa intil kambing. Jadinya, nah setelah mulai membesar itu per 6 bulan sekali kita memberikan intil kambing itu di atasnya dan sinar matahari yang sangat cukup. Karena dia sinar matahari kurang juga pertumbuhannya tidak maksimal. Tapi kalau pupuknya sudah maksimal, matahari maksimal, dia akan tumbuh dengan air juga, dengan jadi kita tanpa pupuk kimia, kita benar-benar full pupuk organik gitu. Dengan pupuk organik, apabila nanti kita potong itu masih akan bertahan lama, pelepahnya tidak cepat busuk. Jadi ciri khas dari pelepah organik adalah setelah kita panen atau kita petik pelepahnya, kita diamkan selama 1 minggu lebih tidak busuk. Tapi kalau umpamanya ada yang nakal pakai kimia bisa besar, akan ketahuan kalau mereka pakai kimia lembek juga dan agak lembek, tidak keras ya Bu ya. Inovasi coklat itu pertama kali saya kepingin lidah buaya itu tidak cepat rusak. Jadi biar awet itu saya bikin dipadukan dengan coklat karena anak-anak pada suka. Terus remaja-remaja juga senang gitu kan Mas. Jadinya terus mencoba kalau yang coklat kan di KWT belum ada yang bikin. Terus saya mencoba trial dan error juga. Kira-kira yang pas tuh yang seperti apa gitu. Terus akhirnya ketemu perpaduan antara manisan lidah buaya dipadukan dengan coklat. Akhirnya jadi klat lidah buaya. Ini. Pertama kali kalau mau bikin coklat ini, saya bikin dulu itunya Mas, manisannya dulu. Jadi lidah buaya saya olah jadi manisan dulu, terus saya jemur sampai kering. Kalau tidak dijemur juga bisa di oven. Terus nanti setelah kering kita potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu. Jadi nanti kita taburkan di coklat. Pertama kasih coklat dulu di cetakan, terus ditabur tabur manisannya tadi itu yang kering, terus itu pasangin lagi atasnya, tempel lagi coklat lagi gitu. Jadi setiap gigitan pasti terasa ada keresnya. Perbandingannya hampir 1:1 lah ya Mas. 1:1. Jadi lidah buaya yang sudah kita olah dibikin manisan, dikeringkan, langsung kita padukan dengan lelehan coklat itu sendiri, terus baru kita cetak, makanya terjadilah coklat ini. Coklat lidah buaya ini. Kalau coklat ini ada manfaatnya, bisa untuk melancarkan pencernaan,
karena lidah buayanya itu sendiri. Ya, untuk kulit juga bagus gitu. Dan untuk coklat yang khusus ini sendiri kan karena perpaduan antara coklat dengan lidah buaya, yang unggulannya adalah kita bisa untuk anak-anak, remaja dan dewasa yang mengkonsumsinya. Jadi market kita atau yang akan makan itu bisa semua kalangan dan akan merasakan sensasi yang berbeda saat menggigit karena ada lidah buaya krus-krusnya itu, manisan lidah buayanya gitu. Produk yang lain juga, kecuali kayak dawet atau tapi mungkin karena pemasarannya dia untuk coklat atau belum luas kali ya. Atau dawet itu kan tidak bisa kuat lama ya Mas. Kita masih lagi belajar inovasi bagaimana supaya bisa awet, cari makanan yang awet gitu. Nah, alhamdulillah di coklat ini kan ini awet. Bisa alhamdulillah juga sudah ada IRT-nya, jadi kita bisa memasarkan bukan hanya di Jogja tapi bisa di luar Jogja. Nah, kalau khususnya dawet atau nata dalu, kita lagi masih berinovasi supaya mereka kayak nata dalu bisa kuat 7 hari bagaimana lebih, gitu ya, bisa bahkan lebih karena itu, rencana ke depan kan untuk itu ke pariwisata oleh-oleh gitu, nanti kita kan BP POM kalau untuk nata dalu itu ya kalau ini kan IRT jadinya masih untuk sementara ini karena yang udah ada masa pandemi ini yang awet dan ini ya kita coklat dulu gitu ya Mas. Insya Allah ke kesananya ya dawetnya dan nata dalunya akan kita kembangkan lagi. Juga ada teman-teman yang bikin olah-olahan onde-onde, pie, keripik gitu. Yang keripik yang mungkin agak lama ya. Keripik sama onde, tapi belum ada IRT-nya. Mereka sedang masih proses lah, istilah kata gitu.